semuanya, welcome back to Poltekkes Kemenkes Denpasar YouTube channel. And we are back to the first segment of podcast of this channel called Beli Keju di Pasar atau Bedah Lingkungan dan Kenali Jurusan di Poltekkes Kemenkes Denpasar with your dearest host Cahaya Paramita. Dan hari ini kita punya bintang tamu yang spesial, sama seperti episode-episode sebelumnya, yaitu kita review pakai pantun. Kemarin kita nggak pakai pantun karena dari jurusan saya sendiri. Ini kita pakai pantun karena kita mau kenalin. Jalan-jalan ke Kedonganan, beli ikan. Selamat datang jurusan kebidanan. Kita hari ini bersama dengan Ibu Somayani, yaitu ketua jurusan dari jurusan kebidanan. Baik Ibu, boleh disapa dulu penonton kami di YouTube. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ketut Somayani dari jurusan kebidanan. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Oke, Ibu Somayani dari jurusan kebidanan. Nah, kebidanan ini tuh isinya cewek semua ya guys, nggak ada cowok. Ya, pasti. Iya benar. Belum ada cowok. Belum ada cowok. Soalnya juga memang tidak ada. Midwife kan wife, Betul. istri, ibu gitu. Tidak ada yang cowok gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang nanya, bidan ada yang cowok atau enggak? Enggak. Untuk di Indonesia belum. Oh, tapi di luar negeri Di tuh luar ada. negeri ada. Di Australia sudah ada. Namanya cowok. apa, Bu? Midwife juga, pendamping perempuan. Oh. Gitu. Kalau di Indonesia belum. Tapi Indonesia belum. Ya. Itu informasi baru karena saya juga tidak tahu. Baru tahu hari ini. Nanti main-main ke Australia ketemu sama bidan laki-laki. Boleh. Langsung karir. Oke, Gitu. Bu Somayani, kita mulai dulu dari perkenalan sama jurusan kebidanan gitu. Kampusnya di mana sih, Bu? Oke, baik. Terima kasih Caca. Jadi saya sampaikan jurusan kebidanan itu berada di jantung kota Denpasar. Jadi sangat dekat dengan objek wisata maupun perkantoran yang ada di sekitaran situ. Jadi tepatnya adalah di Jalan Puputan Renon 11A, Denpasar. Oh, di Renon. Iya. Di dekat kemana-mana. Kalau dulu namanya Sekolah Perawat Kesehatan. Dulu, oh berarti, Dulu. sebelum dari jurusan kebidanan itu sekolah perawat kesehatan. Iya, betul. Jadi Sekolah Perawat Kesehatan dulu, setelah itu berubah menjadi Akademi Kebidanan, setelah itu bergabung dengan Poltekkes menjadi jurusan kebidanan. Oh, berarti emang dari awal emang di sana kebidanannya, Bu ya? Betul. Jadi dari awal, dari baru lahirnya memang di situ. Emang di situ. Iya. Tapi Renon tuh dekat sama kemana-mana ya, Bu ya? Ya, betul. Karena di sana adalah pusat kota. Kalau mau ke tempat rekreasi, deket. Mau ke mall, deket. Ada pelajaran Mau ke kantor gubernur, deket. dekat banget itu. Deket Bu. banget, Iya. betul. Oke. Kalau Sangat misalkan strategis. di jurusan kebidanan itu udah berapa lama berdiri, Bu? Kalau dari akademi kebidanannya? Kalau dari SPK-nya udah dari tahun 60-an, kemudian akademinya sampai tahun 1996, 96. sampai tahun 2001 baru bergabung dengan Poltekkes menjadi jurusan kebidanan. 2001. Berarti udah 20-an tahun. Lebih, Bu. ya, Kalau lebih. misalkan akademi kebidanan dihitung ya. Oke, kalau gitu keunggulannya apa sih, Bu? Dari jurusan kebidanan Poltekkes Denpasar dengan yang di luar itu? Nggih. Mungkin maksudnya yang membedakan, Yang membedakan, gitu ya. iya, program membedakan unggulannya. antara jurusan kebidanan dengan kebidanan yang lain atau prodi lain. Ya, perlu saya sampaikan Caca, di kebidanan itu ada 3 prodi. Ada prodi D3 kebidanan, prodi sarjana terapan, kebidanan dan prodi profesi. Ya, dari akreditasi Lamptekkes ketiga-tiganya sudah terakreditasi unggul. Yuk kita tepuk tangan buat kebidanan dulu guys. Ya, yang terakhir kemarin adalah prodi D3 kebidanan yang baru keluar SK-nya di tahun 2025 ini. Itu akreditasinya unggul dan Astungkarenya juga untuk prodi profesi sendiri akreditasi unggulnya itu nomor 4 di Indonesia. Wow, Ya, berarti untuk Poltekkesnya nomor 2 setelah Poltekkes Jakarta 3. Waktu itu, tapi sekarang mungkin sudah ada tambahan. banyak ya? Udah banyak ya. Waktu pertama kali berdiri itu sudah mendapatkan unggul. Kemudian yang menjadi keunggulan kami pertama itu adalah dari segi asuhan yang diberikan. Jadi kami punya asuhan komplementer. Sebenarnya asuhan komplementer itu skup besarnya itu adalah di kami itu adalah asuhan kebidanan berbasis Trihita Karana namanya. Tetapi pengejawantahannya atau diaplikasikannya dalam bentuk salah satunya adalah asuhan komplementer. Di mana Trihita Karana itu sudah diketahui bahwa
satu hubungan kita kepada Tuhan, kemudian hubungan kepada sesama dan kepada lingkungan. Nah, kepada sesama inilah penerapan asuhan komplementernya. Itu yang menjadi penciri kami untuk di jurusan kebidanan untuk prodi D3, sarjana terapan maupun Berarti profesi. komplementer itu isi aromaterapi gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi komplementer itu banyak sekali, ada yang massage, ada yang aromaterapi, ada prenatal yoga. Gitu. Jadi banyak sekali materi-materi komplementer yang diberikan, dan itu juga diberikannya oleh orang yang sudah expert di bidangnya. Sudah expert. Nah, berikutnya keunggulan kami dari segi SDM. Dari segi SDM kami punya dosen yang muda-muda semuanya. Jadi secara IT mereka sudah canggih. Canggih ya, Bu ya. Secara pemikiran mereka jauh ke depan. Open ya maksudnya. Sangat terbuka. Kemudian mereka juga pintar mencari peluang untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, kami juga punya dosen doktor sekarang 4 yang sudah doktor, kemudian yang OTW yang sedang kuliah sebentar lagi juga akan selesai, itu ada 3 orang, dan nanti di tahun 2025 ini akan ada 1 orang lagi yang menyusul tugas belajar. Jadi dari segi SDM sangat mendukung, dan untuk mendukung keunggulan kami pun dosen-dosen itu sudah ikut pelatihan komplementer juga. Jadi semuanya sudah ikut pelatihan komplementer sehingga bisa menerapkan. Semuanya bisa membina jadinya. Iya, betul. Tapi dosen bidan itu salah satu dosen jurusan yang banyak banget pintar bahasa Inggris. Ya, sering betul. ikut seminar internasional. Kemarin Bu Dwi ya di jadi, Malaysia dapat best oral presenter. Best oral presenter. Jadi, nah ngomongin bahasa Inggris nih, dosennya aja pintar bahasa Inggris. Kalau misalkan mahasiswanya gimana, Bu? Yeah. Kami punya di kurikulum itu program pilihan bahasa. Karena tujuan kami memberikan pilihan bahasa itu kan untuk mendukung kompetensi mereka kalau nanti dia bekerja di luar negeri. Nah, pilihan bahasa itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi mereka punya pilihan bahasa itu, dan rata-rata mahasiswa kami kalau di tes TOEFL kemarin itu 500 ke atas TOEFL-nya. Mungkin ada 1-2 yang 475 seperti itu. Tapi rata-rata segitu. Dan dalam kesehariannya pun mereka kalau kita ajak berdiskusi dengan bahasa Inggris, mereka canggih-canggih semuanya. Lancar. Wow. Sudah sering ikut debat juga, debat bahasa Inggris. Iya, kemarin ada yang dari bidan kan juga. Oke. Kalau misalkan dengan bahasa Inggris yang begitu mumpuni gitu, Bu, ada nggak serapan lulusan dari bidan yang ke luar negeri gitu? Salah satu tujuannya diberikan pilihan bahasa itu adalah goals-nya agar mereka itu bekerja di luar negeri. Dan sampai hari ini mereka lumayan banyak yang bekerja di luar negeri. Jadi kalau data terakhir kami itu 28 orang yang bekerja, dari itu data dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, yang terakhir berangkat kemarin ini Januari 2025. Nah, itu lokasi yang dituju atau negara yang dituju itu bukan hanya di Asia, tapi juga ada di Eropa, kemudian ada di Australia juga. Jadi mereka bekerja di luar negeri itu tidak semuanya sebagai caregiver, tetapi juga bekerja sebagai midwife. Jadi bekerja di rumah sakit jadi midwife yang sesuai dengan kompetensinya gitu. Jadi ada yang di Australia, ada yang di Inggris juga, kemudian ada yang di Jepang. Yang paling banyak memang Jepang. Negara tujuan yang paling banyak dituju oleh lulusan kami itu adalah Jepang. Kemarin perawat juga Jepang paling banyak, Bu. Iya, karena memang intens sekali dari pihak Jepangnya sendiri untuk memberikan peluang kerja kepada lulusan perawat maupun bidan. Seperti ya guys, kayak fun fact ini Poltekkes Kemenkes Denpasar itu juga punya kelas internasional. Iya, betul. Dan memang kita punya kerjasama yang banyak dengan institusi di luar negeri, khususnya memang paling banyak Jepang sih. Ya. Ada Maastricht juga dengan Belanda. Jepang juga ada, Belanda, Australia dan lain sebagainya banyak. Tapi memang perjurusan itu ada yang sama kayak di bidan sama perawat itu ada Jepang, tapi ada juga yang beda. Ya, kalau di bidan lebih banyak kerjasama kita itu dengan CDU, Charles Darwin University. Jadi itu adalah program rutin yang dilakukan antara jurusan kebidanan khususnya dan Poltekkes secara umum dengan pihak CDU. Jadi setiap tahun, setiap bulan Juni biasanya mereka akan berkunjung ke sini, dan kita juga pernah diberikan kesempatan gitu untuk berkunjung ke CDU-nya juga. Dan di tahun ini mereka akan datang lagi, dan itu bersamaan juga dengan mahasiswa Perancis.
nanti. Ya, lagi ada, satu Bu. yang perlu saya sampaikan bahwa kami di jurusan kebidanan itu sering mendapat kunjungan dari luar negeri. Di tahun 2024 kemarin kami dikunjungi oleh ICM namanya. Ya. Kemudian ICM itu ada 40 negara. Sedunia berarti bidannya? Sedunia yang berkunjung ke jurusan kebidanan karena ingin tahu gimana pelaksanaan pembelajaran maupun sarana prasarana yang ada di situ. Jadi mereka sangat excited pada waktu itu. Kemudian berikutnya juga kami dapat kunjungan dari mahasiswa Prancis. Jadi jumlahnya 6 orang, mereka melakukan internship di sini atau magang. Jadi kami layani mereka selama 1 bulan kurang lebih di sini. Dan kami juga kerjasama dengan Turki. Nanti rencananya mereka juga akan berkunjung ke sini. Tapi mahasiswanya, Bu? Mahasiswanya. Masih nego-nego sekarang karena rencana awalnya itu di tahun 2024 kemarin, tetapi karena ada kesibukan di sana jadi belum memungkinkan. Tahun ini. Mudah-mudahan di tahun ini. Itu jurusan kebidanan itu satu-satunya kayaknya jurusan yang menerima mahasiswa magang dari Prancis. Iya, betul. Dari Prancis loh, guys. Tetapi kami libatkan semua jurusan. Kan IPI. Ya, jadi mereka kami tempatkan di kelas KI di sini juga di keperawatan pada waktu itu untuk ikut perkuliahan yang terkait dengan kebidanan juga. Jadi mereka belajar di sini di keperawatan di kelas KI. Ya, ikut pengapmas juga ya kemarin ya, Bu? Pengapmas, penelitian mereka ikut, semuanya ikut. Gitu, guys. Kalian kalau mau punya teman dari luar negeri boleh ya, gabung kebidanan. Jadi kakak kelasnya yang sekarang sedang kuliah di kebidanan itu mereka masih intens komunikasi dengan mahasiswa Prancis maupun mahasiswa CDU. Oh, Australia berarti CDU? Dari Australia kan. Nah, jadi mereka itu sudah kayak berteman walaupun di media sosial ya. Ya, bestie. Ya, kalian kalau mau ke sana udah punya teman, nggak perlu pakai tour guide gitu. Betul. Jadi gabung aja di kebidanan, guys, ngapain mikir lagi. Tapi khusus cewek ya. Jadi kita harus tagline bidan di Indonesia itu cuma untuk cewek. Nanti kalau mau perempuan, cowok mau nyari bidan mungkin bisa ke Australia gitu. Oke, Ibu, kalau misalkan kan tadi udah ngomongin magang, terus akreditasi. Berarti fasilitas yang ada di sini itu mumpuni banget dong, Bu. Di kampus kebidanan itu fasilitasnya ada apa aja laboratoriumnya? Makasih Caca. Untuk mendukung pencapaian kompetensi bidan, jadi kami menyiapkan laboratorium itu sesuai dengan standar laboratorium. Jadi kami punya semua laboratoriumnya, walaupun ada beberapa bagian dari lab itu kita gunakan secara bersama-sama dengan jurusan lain. Misalnya lab biokimia gitu kita gunakan bersama-sama dengan teknologi laboratorium medis misalnya. Tapi yang lainnya kita punya laboratorium ANC dengan peralatan yang sangat mendukung sesuai standar. Kemudian kita punya laboratorium INC juga peralatan yang sangat mendukung. Kemudian yang sesuai dengan penciri kita itu adalah laboratorium komplementer. Ya, jadi kita punya satu khusus laboratorium komplementer yang di dalamnya itu sudah disetting sedemikian rupa untuk bisa memberikan kenyamanan kepada pasien. Nah, itu digunakan oleh mahasiswa ketika kuliah mendapatkan mata kuliah komplementer, kemudian mereka akan latihan di situ, dan untuk penerapannya dari latihan komplementer itu akan diterapkan di setiap core kompetensi, baik itu kompetensi ibu hamil, bersalin, nifas, dan seterusnya. Jadi laboratorium yang mendukung core kompetensi itu kami punya ANC, lab INC, lab gadar namanya kegawat daruratan. Kemudian ada lab nifas, lab bayi, neonatus, bayi apras, anak prasekolah dengan settingan permainan edukasi untuk balita-balita tersebut. Kemudian ada lab biokimia, lab farmakologi, lab anatomi fisiologi. Banyak ya. Ya, jadi semua yang mendukung sesuai dengan standar itu kami sudah lengkap semua. Selain itu, guys, walaupun ini jangan biar terlalu serius ya, kita punya kopi juga, guys. Kita cheers dulu. Ayo kita cheers dulu. Iya, kita punya mesin kopi. Ini tuh udah ada di beberapa gedung. Boleh, silakan Ibu. Tapi bukan kopi aja dan non-kopi juga, tenang. Jadi kalian kalau misalkan Gen Z nih yang suka ngopi kayak aku, kalian perlu kampus yang ada mesin kopinya, karena ini lebih murce daripada kopi-kopi kemasan di luar. Ini beneran, karena aku sering beli. Bagus. Mari Ibu. Oke Ibu, kalau serapan lulusan
kan tadi di luar negeri. Ya. Kalau misalkan di dalam negeri gitu Bu, serapan lulusannya itu kemana aja Bu? Apakah cuman ke rumah sakit, ke klinik, atau bisa buka praktek mandiri gitu? Iya. Oke. Makasih Caca. Untuk lulusan kami di kebidanan itu mungkin orang itu berpikir bahwa lulusan bidan itu harus bekerja di instansi pemerintah gitu ya, atau di fasilitas kesehatan pemerintah gitu. Sebetulnya kami mencetak lulusan bidan itu kan tidak hanya mendukung program pemerintah, itu tidak hanya dengan bekerja di fasilitas pemerintah kan seperti itu. Jadi bisa di swasta, bisa di mandiri. Jadi peluang kerja buat mereka itu bisa di pemerintahan, baik itu rumah sakit, puskesmas, bisa juga di swasta, baik rumah sakit swasta, klinik, atau di tempat praktek dokter, bisa juga buka praktek mandiri bidan sendiri. Nah, praktek mandiri bidan ini yang banyak dilakukan oleh lulusan kami. Sebelumnya mungkin mereka bergabung dulu dengan bidan senior, tapi setelah itu mereka sudah merasa mampu, jadi membuat sendiri, dan dari segi perizinan juga sudah terpenuhi, jadi mereka akan buka sendiri. Selain itu, untuk itu di dalam negeri bukan hanya itu, jadi mereka juga bisa melakukan pekerjaan mandiri seperti melakukan home care. Nah, home care ini juga bisa pada ibu nifas yang baru pulang dari rumah sakit, mereka bisa melakukan asuhan di rumah dengan melakukan breastfeeding misalnya, atau konseling menyusui. Ya, konseling menyusui itu bisa mereka lakukan. Jadi untuk pekerjaan saya rasa lulusan bidan itu tidak ada yang nganggur. Masih luas ya, masih luas masih banget. Oke. Tapi mindsetnya harus dirubah. Jangan berpikir bahwa lulusan bidan itu harus menjadi pegawai negeri. Nah, itu yang harus dirubah. Karena kita bisa membantu program pemerintah itu tidak harus bekerja di pemerintahan, kan seperti itu, bisa di swasta, bisa secara mandiri dengan praktek mandiri bidan tadi. Oke, kalau misalkan tadi kan bisa praktek mandiri, justru bisa di klinik, bisa rumah sakit negeri ataupun swasta, home care. Tapi bedanya dari prodi D3 sama STR itu apa Bu nanti lulusannya? Apakah kalau misalkan STR tuh kompetensinya ini, terus D3 itu berbeda? Ya, baik. Kalau setiap prodi itu pasti ada pembedanya, jadi tidak sama semuanya. Kalau D3 itu masih tahap pelaksana, jadi dia untuk analisisnya atau critical thinkingnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang STR maupun yang profesi. Kita membandingkannya dengan profesi ya, karena sekarang bundling antara STR dengan profesi. Oh, sudah dibanding, nggak boleh satu-satu. Ya, jadi antara D3 dan profesi perbandingannya sekarang. Jadi profesi ini dia lebih ke critical thinkingnya, karena mereka akan diplot menjadi manajer. Minimal bukan manajer dalam artian dia menjadi pemimpin di suatu institusi, atau bukan itu saja, tetapi dia bisa memanage temannya di kelompok kecil dulu, misalnya sebagai kepala ruangan, kepala tim, seperti itu. Jadi analisisnya dia akan lebih dominan dibandingkan dengan D3. Kalau D3 skillnya yang lebih dominan. Jadi dia sebagai pelaksana nantinya gitu. Jadi itu sedikit pembedanya. Tapi kalau misalkan dari tempat praktek yang kayak stakeholder gitu, gimana sih Bu menilai dari lulusan atau mahasiswa dari kebidanan gitu? Kalau penilaian dari stakeholder, dari user, itu kan kita bisa lihat dari hasil survei kepuasan masyarakat ya. Nah, dari survei kepuasan masyarakat itu sangat tinggi nilainya untuk kepuasan terhadap lulusan bidan, baik itu D3 maupun yang profesi. Jadi pada saat akreditasi kemarin kami kan melakukan survei kepuasan masyarakat. Jadi nilainya sangat tinggi, itu 98,sekian%. Jadi kalau bisa disimpulkan, stakeholder kita itu sangat puas dengan kinerja dari lulusan bidan. Apalagi mereka sudah diberikan bekal didikan yang luar biasa gitu. Kalau dibandingkan dengan jurusan lain, mungkin mereka lebih ketat di sana, karena yang akan diselamatkan di situ adalah 2 nyawa, ibu dan bayi. Jadi tidak bisa sekedar ikut, sekedar latihan, itu tidak bisa. Jadi mereka harus betul-betul konsentrasi. Dengan demikian di lapangan pun mereka akan terbawa seperti itu. Gitu. Jadi itu yang membuat stakeholder itu meminta kepada kami itu, lulusan kami itu, agar bekerja di sana. Apalagi misalnya pada saat magang mereka udah dilihat skillnya bagus, jadi sudah diberikan tanda gitu, wah ini nanti saya akan rekrut di sini. Gitu. Biasanya langsung manajernya atau HRD-nya nelpon, Bu sudah ada lulusan, kami minta dong ya
nanti dikirim. Itu kadang-kadang kalau dulu ada langsung bernama. Itu salah satu rumah sakit swasta melihat anak ini lulusan D3. Anak ini kok bagus sekali, ada 2 orang gitu. Terus begitu selesai, kami responsi di sana, kemudian pamitan, mereka bilang, "Bu, anak ini saya sudah mintain sama tandai. ini. Begitu selesai, begitu tamat nanti saya akan rekrut." Sebagus itu lulusan kebidanan guys, sampai ditandain pas PKL langsung Iya, jadi. betul. Oh ya, wow. Oke Bu, kita sudah ngobrol banyak dengan Bu Somayani. Sekarang sebelum kita ke penutup closing nih, kita minta Bu Somayani untuk memberikan closing statement. Gitu, karena dengan bintang tamu se-valuable ketua jurusan kemarin nih, kita semua udah diberikan closing statement untuk memotivasi. Kita minta juga dari Bu Somayani guys. Silakan Ibu. Boleh ke kamera ini untuk Baik. Untuk adik-adik semua di luar sana yang belum bisa menentukan pilihannya, saya ajak bergabung dengan jurusan kebidanan Poltekkes dan Kemenkes Denpasar. Mari bersama-sama kita turunkan angka kematian ibu, meningkatkan derajat kesehatan dengan semaksimal mungkin, dan bergabung dengan jurusan kebidanan, saya jamin akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Terima kasih. Wah, closing statement-nya dari Bu Somayani sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast kami, sudah mau meluangkan waktunya. Oke, jadi untuk penonton YouTube kita, kalau misalkan kalian mau request, mau bintang tamu yang lain atau dari jurusan lain atau Bu Somayani lagi, silakan komen di bawah, and don't forget to give your thumbs up and comment and subscribe. See you guys in another segment. Stay healthy. Bye bye. Bye-bye.